kita masuk ke segmen kedua ya Pak ya. Sebenarnya apa yang mendorong negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkan penggunaan tenaga nuklir sebagai sumber energi, Pak? Baik, Pak Ari. Jadi apa namanya pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik itu sebenarnya bisa dibilang bukanlah hal yang baru, Kak. Bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara kalau saya bisa bilang, Pak ya. Um, Contohnya Indonesia, Malaysia, juga Filipina itu sebenarnya sudah melirik nuklir menjadi opsi dari energi mixnya mereka itu sejak tahun 1970-an, 1980-an. Kemudian disusul juga negara lain seperti Thailand dan Vietnam sejak tahun 1990-an itu juga sudah mempertimbangkan nuklir sebagai opsi untuk memenuhi kebutuhan listriknya mereka gitu ya. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini termasuk Indonesia mulai bekerja sama dengan negara-negara lain yang lebih advance nuklir development-nya gitu ya seperti Amerika, Prancis, France, Jerman, Rusia, Jepang, dan juga Korea gitu ya. Jadi kerjasama ini berfokus pada upaya untuk membangun sumber daya manusia dengan mengirimkan mahasiswa belajar ke luar negeri dengan membangun fasilitas penelitian. Karena diharapkan ketika waktunya tiba, negara-negara seperti Indonesia itu juga memiliki human resource yang mumpuni untuk manage si pembangkit listrik tenaga nuklirnya gitu. Namun seiring berjalan waktu, tentu saja banyak kendala yang dihadapi gitu ya, seperti penolakan dari publik atau faktor politik gitu ya, atau juga ada perkembangan energi terbarukan yang dianggap lebih ekonomis ya gitu, sehingga rencana pemanfaatan nuklir itu bisa dibilang di kawasan Asia Tenggara itu belum uh, beneran terwujud gitu ya. Ya. Kemudian lebih lanjut pasca tragedi Fukushima sekitar eh, 13 tahun yang lalu gitu ya, di 2011 kan banyak negara-negara di dunia termasuk kita di Asia Tenggara itu meninjau kembali rencana untuk pembangunan pembangkit listriknya gitu. Namun belakangan 2020 sampai sekarang itu apa namanya interest itu kembali menguat karena besar sekali apa namanya dorongan untuk negara dalam mendiversifikasi sumber energinya gitu ya. Karena dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan juga apa namanya pemenuhan target emission reduction gitu. Jadi makanya negara-negara di itu mulai mempertimbangkan kembali secara serius karena kalau kita cuma mengandalkan minyak seperti yang kita tahu Indonesia Pak sama juga di tingkat ASEAN itu sejak tahun 1995 itu udah dihitung udah sebagai net importer gitu ya. Kemudian natural gas sekarang kan masih bisa dibilang relatif net exporter gitu ya. Tapi berdasarkan kajian kita juga eh, di tahun 2027 gitu bisa dibilang Indonesia dan juga negara-negara lain di Asia Tenggara itu akan menjadi net importer gitu. Jadi eh, nggak lagi apa namanya tidak lagi surplus si natural gasnya gitu. Coal mungkin kita masih bisa relax sejenak karena apa cadangannya masih sangat banyak gitu ya. Tapi kan coal kita bicara tingginya dampak emisi yang dihasilkan. Dan lagi-lagi kenapa nggak energi terbarukan? Tentu saja energi terbarukan menjadi pilihan gitu ya. Eh, tapi apa namanya? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa energi terbarukan bersifat intermittent, sehingga kita butuh base load yang memungkinkan tenaga listrik ini dipasok secara terus-menerus. Jadi itulah kira-kira menjadi gambaran kenapa tenaga nuklir ini menjadi pilihan negara-negara di Asia Tenggara. Oke, Pak Beni, terima kasih. Nah, sekarang kalau menurut eh, data di Asia, Pak, itu seberapa friendly kah, seberapa bersahabatkah kebijakan energi negara ASEAN terhadap energi nuklir? Apakah masih malu-malu ataukah udah secara terbuka mengatakan,
oke, saya mau adopsi nuklir, atau nggak mau, menolak sama sekali. Kalau ada petanya, Pak, dari negara ASEAN itu. Ah iya, jadi bisa dibilang dia naik turun sih memang Pak gitu ya. Jadi kadang dilihat dari perspektif kondisi politik gitu ya, tapi juga apa namanya kejadian di tingkat global gitu. Jadi sebelum 2010, sebelum Fukushima itu bisa dibilang beberapa negara di Asia Tenggara sebagai Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina itu termasuk Vietnam itu sangat sangat proaktif apa namanya menyiapkan kebijakan negara mereka untuk mengadopsi nuklir gitu ya. Kemudian tiba-tiba Fukushima terjadi gitu ya. Jadi yang memberikan impact apa namanya ke banyak hal dan beberapa negara mulai mempertimbangkan ada yang stop apa namanya yang tiba-tiba stop dan mulai mempertimbangkan lagi gitu ya. Tapi kalau kondisi sekarang gitu saya kira apa namanya yang saya bisa sampaikan bahwa negara di Asia Tenggara yang cukup kuat national positionnya terhadap nuklir itu adalah Filipina. Apa namanya? Karena di Filipina ini dia presidennya sudah menandatangani Executive Order nomor 164 yang menyatakan posisi negara untuk memanfaatkan tenaga nuklir gitu ya. Jadi udah dari high level policy-nya yang ditandatangani secara langsung oleh presiden menyatakan bahwa Filipina akan go dengan nuklir gitu. Nah, si eksekutif order ini yang juga menjadi referensi atau cikal bakal um, didirikannya Nuclear Energy Program Interagency Committee. Jadi NEPPIC di Filipina yaitu sebuah komite nasional untuk mempersiapkan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Filipina juga sudah secara bold melakukan kerjasama dengan berbagai negara seperti Amerika atau Korea untuk membantu program nuklir. Gimana dengan Indonesia gitu? Nah, kalau di Indonesia bisa dibilang nuklir sudah masuk sebagai salah satu prioritas di rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 gitu ya. Tadi saya sempat menyinggung sedikit gitu saat ini rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan pun memuat nuklir gitu ya. Eh, Namun ini kita masih perlu amati nih perkembangannya sampai menjadi undang-undang apakah tetap memuat nuklir atau akan menjadi undang-undang terpisah nantinya gitu ya. Dan Indonesia sendiri bisa dibilang masih dalam progres untuk membentuk NEPIO. NEPIO itu Nuclear Energy Program Implementing Organization gitu ya. Seperti yang tadi ada di Filipina. Jadi Komite Nasional Persiapan Project Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir gitu. Sementara itu dari kerjasama internasional juga Indonesia sudah sama seperti Filipina menandatangani MOU dengan berbagai apa namanya negara developed countries untuk pursuing nuklir. Contoh lain kita Vietnam yang tadinya juga bisa dibilang cukup advance dalam mempersiapkan nuklir di sampai tahun 2015-an gitu ya. Tapi um, nuklir kan cukup sensitif di perpolitikan gitu ya. Jadi ketika leadership berganti di Vietnam sehingga tadinya yang Vietnam secara clear menyatakan akan menginstal 5 sampai 10 gigawatt nuklir di tahun 2040-2050 itu di uh, Power Development Plan terakhir mereka yang versi 8 itu tiba-tiba menjadi hilang gitu. Nah, sama juga kasusnya Malaysia gitu. Malaysia apa namanya kebijakan politik juga sangat mempengaruhi gitu. Tadinya ada dedicated government institution namanya MNPC, Malaysia Nuclear Power Corporation gitu ya, dengan human resource yang sudah ready gitu ya. Tapi karena perubahan politik, uh, MNPC ini di demolish gitu. Um, jadi kira-kira gitu yang terjadi di tingkat Asia Tenggara gitu. Tapi mungkin bisa disimpulkan gitu ya bahwa yang dua negara yang saat ini cukup in the front lines gitu ya untuk menyiapkan nuklirnya itu adalah Indonesia dan Filipina di tahap yang persiapan yang cukup serius untuk mengadopsi tenaga nuklir dan juga mewujudkannya di 2030 onward gitu ya.
Mungkin selain itu ada Singapura, negara kecil yang belum dalam berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir ke depannya, tapi baru-baru ini kita juga lihat, ketahui Singapura menandatangani agreement 123 dengan US gitu ya, yang memungkinkan Singapura untuk mengekstrak capability dari nuklir untuk membangun riset dari US gitu untuk membangun penelitian nuklir di Asia Tenggara gitu. Kira-kira gitu um, kebijakan di berbagai negara di Asia Tenggara terhadap nuklir saat ini, Pak.